Wilujeng tepang baraya. Kesempatan kali ini saya akan mengulas film bergenre ninja action yang berjudul Yamada The Samurai of Ayutthaya. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata kehidupan Yamada Nagamasa. Yamada adalah seorang petualang Jepang yang tiba di Thailand pada abad ke-17. Jir, orang patut. Di awal film kita diperlihatkan sejumlah perampok yang berusaha menjarah harta milik warga kerajaan Ayutthaya. Pada waktu yang sama, Yamada dan rekan-rekannya dengan samurai khas Jepang yang menghadang para perampok yang mengacau di daerah kerajaan Ayutthaya. Tak satu pun dibiarkan lolos oleh mereka. Rupanya para perampok tersebut merupakan para prajurit-prajurit Jepang yang menyamar sebagai prajurit Honsha. Kerajaan Honsha sendiri merupakan kerajaan yang selalu menyerang kerajaan Ayutthaya. Kemudian di malam berikutnya saat Yamada dan kedua teman-temannya pulang dari acara dihadang oleh gerombolan prajurit-prajurit yang tak dikenal. Yamada dan rekan-rekannya diserang dengan kibasan-kibasan pedang sehingga kedua rekan Yamada tewas di tempat, sedangkan Yamada sendiri dapat dilumpuhkan. Ternyata penyerangan tersebut adalah prajurit-prajurit Jepang yang berada di bawah pimpinan Kuroda yang telah berkhianat ingin menangkap Yamada. Namun pada saat itu muncul prajurit-prajurit kerajaan Ayutthaya. Prajurit-prajurit Ayutthaya dapat melumpuhkan para samurai dengan mudah sehingga Yamada pun ditolong oleh mereka. Yamada pun dibawa ke perkampungan kerajaan Ayutthaya oleh mereka. Kemudian Yamada dirawat oleh seorang biksu di kerajaan Ayutthaya. Pada suatu hari Yamada dihampiri seorang anak kecil yang bernama Kratin. Melihat Yamada yang sudah sadar, dia pun memberitahu kakaknya yang bernama Changpa. Selanjutnya biksu memberi pengarahan kepada prajurit Ayutthaya karena kerajaan Honsha selalu jadi ancaman keselamatan rakyat Ayutthaya. Biksu pun mengenalkan muridnya yang bernama Sua untuk mengajarkan Muay Thai kepada seluruh pemuda desa. Salah satu dari mereka malah meremehkan Sua. Sua pun meminta izin menunjukkan bela dirinya kepada mereka. Dengan satu pukulan saja, ternyata Sua bisa memenangkan pertarungan itu. Pada malam berikutnya, Yamada kembali terbangun dan melihat biksu berada di luar. Keesokan paginya, Yamada menemui biksu dan mengucapkan rasa terima kasih karena telah menolongnya. Setelah menemui biksu, Yamada mencari Kam, orang yang telah membantunya saat kejadian penyerangan malam itu. Kembali ke tempat di mana Yamada berada sebelumnya, Kuroda pun meyakinkan pimpinan pasukan kerajaan Ayutthaya bahwa Yamada telah meninggal. Takut akan rahasianya terbongkar, Kuroda pun mengerahkan prajurit bayangannya untuk mencari Yamada dan membunuhnya. Pasukan yang dikirim Kuroda pun tiba di tempat Yamada berada. Di saat Yamada beristirahat, mereka pun menyerangnya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan kemampuan bela dirinya, Yamada berusaha melawan mereka. Tidak berselang lama, prajurit Ayutthaya pun muncul dan melawan prajurit bayangan sampai mereka pun pergi. Kesal akan kejadian itu, salah satu prajurit Ayutthaya menghajar Yamada dengan alasan di tempat mereka selalu menjaga kedamaian. Keesokan harinya, prajurit Ayutthaya pun berbicara kepada biksu bahwa mereka khawatir musuh-musuh Yamada akan kembali ke tempat mereka. Scene berpindah, terlihat Yamada sedang berlatih ditemani Kratin. Melihat bela diri Yamada yang terlihat lambat, Kratin pun mengajak Yamada melihat latihan bela diri prajurit Ayutthaya. Tidak berselang lama, Yamada pun masuk ke area latihan dan menunjuk salah satu dari mereka untuk melawannya. Tak disangka, Yamada pun menunjuk Sua. Beberapa serangan Sua pun mengenai Yamada sampai dibuat tak berdaya.
Pada malam harinya, terlihat Kam menghampiri Yamada yang sedang terdiam. Kam memberitahu hanya ada satu orang yang bisa mengalahkan Guru Suwa, yang tak lain biksu yang merawat Yamada sebelumnya. Yamada pun menemui biksu dan meminta untuk melatihnya. Pada awalnya, biksu menolak untuk melatih bela diri Muay Thai kepada Yamada karena bela diri yang mereka miliki adalah warisan leluhur dan mengatakan bahwa bela diri Yamada pun sudah cukup bagus. Saat mendengar biksu menolaknya, tak disangka Yamada pun berkata, meskipun tempat ini bukan tempat kelahirannya, tapi tanah Ayutthaya lah yang akan menutupi wajahnya. Mendengar apa yang diucapkan Yamada, biksu pun menerima Yamada dan bersedia melatihnya. Yamada pun menjalani latihan didampingi biksu. Dengan tekad dan semangatnya, Yamada pun mulai mahir bela diri Muay Thai. Dan biksu pun merasa bahwa Yamada akan menjadi kekuatan penting untuk kerajaan Ayutthaya. Merasa cukup dan sudah menguasai bela diri Muay Thai, Yamada pun kembali ke arena latihan prajurit Ayutthaya dan menantang Suwa kembali. Suwa pun terkejut dengan perkembangan bela diri Yamada yang dapat mengimbanginya. Keesokan harinya, Yamada menemui Kam dan memberikan samurai buatannya. Kam pun merasa senang dengan samurai buatan Yamada yang menggabungkan perpaduan Jepang dan Ayutthaya. Scene berpindah, tak disangka biksu memasukkan Yamada di ajang pemilihan pengawal Raja Narasuwa. Raja Narasuwa pun terkejut melihat Yamada bukan keturunan asli mereka. Saat kontes dimulai, Yamada pun dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya dan membuat Raja Narasuwa terpukul. Pemilihan pengawal raja pun selesai dan tersisa 10 orang termasuk Yamada. Raja Narasuwa berpesan agar mereka setia untuk tanah kelahirannya. Dan Raja Narasuwa pun berterima kasih kepada Yamada yang rela berjuang untuk Ayutthaya. Tak berselang lama, datang seorang mata-mata yang memberikan informasi bahwa Hongsa telah mengirimkan 200 prajurit dari berbagai suku untuk membalas dendam atas kematian anak Raja Nanda Bureng. Raja Narasuwa pun memerintahkan Suwa untuk membawa 10 orang pengawal untuk melawan 200 orang prajurit Hongsa. Mereka pun langsung menghadang prajurit Hongsa dan pertarungan tak terhindarkan. Dengan mudah 10 orang pengawal tersebut mengalahkan prajurit Hongsa tanpa ada yang gugur satupun. Setelah pertempuran selesai, mereka pun kembali ke Ayutthaya dan Raja Narasuwa pun berterima kasih atas pengorbanan mereka. Sesaat setelah itu, Raja Narasuwa meminta 10 pengawal itu untuk mengambil sepotong tanah di dekat mereka agar menyadarkan mereka bahwa tanah Ayutthaya lah yang akan menguburkan mereka. Scene berpindah, terlihat Kam dan Yamada mengikrarkan janji di depan patung Buddha dan mereka bersumpah akan saling menjaga dan melawan musuh mereka bersama. Keesokan paginya, terlihat Yamada memberikan boneka Jepang kepada Kratin dan tidak berselang lama Yamada pun pergi untuk membalaskan dendam kepada Kuroda. Pada malam harinya, Kam melihat Kratin yang sedih dan Kam pun sadar bahwa Yamada telah pergi. Scene berpindah ke tempat di mana Yamada dan kedua temannya dibantai oleh pasukan Kuroda. Yamada pun bertarung dengan Kuroda. Tidak berselang lama, pasukan Kuroda pun datang dan melawan Yamada. Dengan ilmu bela dirinya, Yamada pun melawan pasukan Kuroda yang seakan-akan tidak ada habisnya. Tak berselang lama, Kam pun datang membantu Yamada. Pasukan Kuroda pun dibantai habis oleh Kam dan Yamada.
Kuroda yang melihat pasukannya habis tak disangka mengeluarkan pistol yang akan ditembakkan ke arah Yamada. Kam yang sadar dengan hal itu melindungi Yamada yang pada akhirnya Kam pun tertembak. Yamada yang melihat Kam terluka menjadi benar-benar marah dan menyerang Kuroda tanpa ampun sampai kepalanya terbelah. Setelah mengalahkan Kuroda, Yamada pun kembali menghampiri Kam yang terluka, namun sayang Kam pun harus meninggal di tempat itu. Yamada pun membawa Kam ke tanah Ayutthaya dan mengkremasi jasad Kam. Setelah kepergian temannya, Yamada pun berjanji akan selalu menjaga tanah Ayutthaya dan di sana pun wajahnya akan tertutup tanah Ayutthaya. 強い友情を育んだ。その妨げにならぬほど互いが異なる色の地を終わりはない。アヨータヤの人々との友情を尊び、出生の地ではないこの地が。Demikianlah cerita film Yamada Samurai of Ayutthaya, dan sampai jumpa kembali.